Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata pelajaran matematika, di mana pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi mengenai barisan aritmatika. Di pertemuan sebelumnya, saya masih ingat kita belajar mengenai apa? Kita belajar mengenai pola dan barisan bilangan. Apa itu pola bilangan? Ya, pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola atau aturan tertentu, di mana digunakan dalam menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Kemarin jenis dari pola bilangan itu ada banyak sekali ya. Ada pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola segitiga, dan lain sebagainya. Lalu, apa itu barisan bilangan? Ya, barisan bilangan adalah urutan suatu bilangan yang mempunyai aturan atau pola tertentu. Baik, setelah kalian tahu mengenai pola dan barisan bilangan, mari kita pelajari mengenai barisan aritmatika. Di mana tujuan dari kalian mempelajari materi ini yaitu agar kalian dapat menemukan bagaimana konsep dari barisan aritmatika. Selanjutnya, kalian juga akan dapat menerapkan konsep barisan aritmatika dalam pemecahan masalah kontekstual. Selanjutnya, kalian juga akan dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam penentuan nilai suku ke N barisan aritmatika pada permasalahan kontekstual. Baik, lanjut. Selanjutnya kita di sini nantinya akan membahas apa saja. Yang pertama kita akan membahas apa itu barisan aritmatika. Yang kedua, bagaimana rumus dari suku ke N barisan aritmatika. Dan selanjutnya juga ada contoh-contoh soal dan latihan soal yang harus kalian kerjakan dan nantinya kita akan diskusikan bersama. Baik, lanjut. Yang pertama kita akan membahas mengenai barisan aritmatika. Sebelumnya teman-teman di sini apakah kalian sudah mengetahui apakah itu barisan dari aritmatika? Oke, pasti dari kalian sudah ada atau sudah pernah mendengar ya mengenai apa itu barisan aritmatika. Tentu pasti kalian ada yang ingat, ada yang lupa. Oke, dan ada yang belum mengetahuinya. Mari kita pelajari bersama-sama. Jika kalian belum paham atau mengetahuinya, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian, di mana di situ ada warna biru, itu kita misalkan sebagai meja. Lalu ada warna merah. Di situ ada kotak-kotak warna merah, itu kita misalkan sebagai kursi, di mana di situ ada barisan-barisan kursi. Jadi, barisan-barisan kursi ini terdapat di sebuah ruangan gedung konser, di mana di situ di barisan pertama itu terdapat 4 kursi. Lalu di barisan kedua itu ada 6 kursi. Di barisan ketiga ada berapa? Ya, 8 kursi. Lalu coba kita perhatikan, kalau misalkan kalian ini duduk di kursi barisan ke-20, dapatkah kalian menentukan berapa banyak atau berapa jumlah kursi pada barisan yang kalian duduki atau pada barisan ke-20 tanpa menghitung secara manual? Apakah kalian dapat menghitungnya? Ya, tentu bisa dengan menggunakan rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Oke, sebelum itu mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Jadi, kalau misalkan kalian perhatikan sebenarnya pada barisan kursi tadi, di mana baris pertama itu 4, selanjutnya 6, 8, sampai ke barisan ke-20. Jadi, sebenarnya setiap suku pada barisan ini memiliki beda yang sama, yaitu berapa? Yaitu 2. Coba kita perhatikan. Di suku pertama itu ada 4, di suku kedua itu ada 6. Kita lihat beda 4 dan 6 itu bedanya adalah 2. Lalu kita coba perhatikan lagi di suku kedua dan suku ketiga. Suku kedua itu 6 dan suku ketiga itu 8. Nah, di sini juga memiliki beda 2. Jadi bedanya itu sama. Maka dari itu barisan ini memiliki
atau disebut dengan barisan aritmetika karena memiliki beda yang sama. Begitu. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi ternyata barisan kursi tersebut tadi ada 4, 6, 8, sampai 20 itu merupakan barisan aritmetika dengan beda 2. Lalu sedangkan barisan bilangan tadi apa pengertiannya? Ya, himpunan bilangan-bilangan berurut yang memiliki pola tertentu. Jadi tidak hanya polanya itu banyak ya. Sedangkan kalau aritmetika itu bedanya itu atau aturannya itu sama, sedangkan pola bilangan kalau barisan bilangan yang lain itu pasti akan memiliki pola-pola yang berbeda begitu. Jadi bentuk umum dari suatu bilangan itu U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN atau suku terakhir. Jadi kalian sudah mengetahui ya mengenai apa itu barisan bilangan, apa itu barisan aritmetika. Jadi apa yang kalian ketahui mengenai pengertian dari barisan aritmetika itu? Coba kalian simpulkan ya, apa itu barisan aritmetika? Baik, kita lanjut. Jadi, barisan aritmetika adalah barisan yang mempunyai pola atau aturan tertentu antara suku-suku pada barisan, yaitu selisih antara kedua suku yang berurutan selalu tetap. Ingat, selalu tetap atau konstan. Jadi, bilangan yang tetap ini disebut dengan beda atau biasanya itu selisih ya, yang dilambangkan dengan B gitu. Oke, kita perhatikan contoh barisan di bawah ini ya, biar kalian nanti paham. Coba yang A itu ada barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13. Oke, dari barisan ini kita lihat suku berikutnya ini akan diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambahkan 3. Kita lihat 4 di sini sebagai suku kedua ya, atau suku berikutnya. Yang suku ini 4 ini diperoleh dari suku sebelumnya. Suku sebelumnya itu 1 dengan ditambah 3. Jadi 1 ditambah 3 berapa? 4 gitu. Lalu kita coba lagi di suku ketiga itu ada 7. 7 ini diperoleh dari menambahkan suku sebelumnya dengan ditambah 3. Jadi 4 ditambah 3 itu 7. Jadi dapat dikatakan bahwa beda dari suku barisan ini adalah 3 atau B sama dengan 3. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ya. Contoh yang ke B. Di situ ada barisan 2, 8, 14, 20 dan seterusnya. Oke, kita lihat suku kedua di situ ada 8. Di mana 8 ini diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambahkan 6. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Oke, sama saja 14 ini diperoleh dari suku sebelumnya ditambahkan dengan 6. Jadi hasilnya 14 ya. Jadi dapat dikatakan bahwa beda sukunya dari barisan tersebut berapa? 6 atau B sama dengan 6. Lalu kita lanjut contoh yang ketiga atau C. Di situ ada barisan 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Oke, kita lihat di suku kedua 25. 25 ini kita peroleh dari suku sebelumnya dengan mengurangkan 5. Jadi hasilnya berapa? 30 dikurang 5, 25. Kita perhatikan lagi di suku yang ketiga itu ada 20 ya. 20 kita peroleh dari suku sebelumnya kita kurangkan dengan 5. Berarti 25 dikurang dengan 5. Hasilnya berapa? 20. Jadi beda sukunya adalah min 5. Jadi secara umum ini dapat dikatakan bahwa jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmetika, maka berlaku beda ini sama dengan UN min 1. Jadi misalkan UN-nya ini 2, berarti UN min 1. UN-nya 2, berarti U2 min U2 dikurang 1, berarti U2 dikurang U1. Begitu seterusnya. Kalau misalkan kita ambil bedanya U3
U3 di sini berarti U3 min U3 kurang 1. Berapa? U3 dikurang U2 begitu. Jadi menghasilkan beda yang sama. Itulah yang disebut dengan barisan aritmetika begitu. Baik, kita lanjut. Sampai sini saya harap teman-teman paham ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang belum dipahami, silakan kalian bisa tanyakan lebih lanjut di grup WhatsApp. Ya, jadi jangan malu-malu untuk kalian tanyakan apa yang belum kalian pahami begitu. Kita lanjut ke suku ke N barisan aritmetika. Rumus suku ke N barisan aritmetika dengan suku pertama atau biasanya itu U1 ya, yang dilambangkan dengan A. Ya, dan beda itu biasanya dengan dilambangkan B. Jadi dapat ditentukan sebagai berikut. Tadi kita tahu U1 sama dengan A atau suku pertama. Lalu suku kedua atau U2 sama dengan menambahkan U1 atau suku sebelumnya tadi ya, U1 ditambah dengan bedanya tadi berapa? Sama dengan A plus B begitu. Lalu suku ketiga atau U3 sama dengan U2 ditambah dengan B sama dengan, tadi kita tahu U2 itu ketemu A plus B, kita langsung tuliskan saja di sini, ditambah dengan B, berarti sama dengan A plus 2B. Jadi U3 atau suku ketiga ini sama dengan A plus 2B. Lalu suku keempat sama aja, berarti sama dengan A plus 3B. Begitu seterusnya ya, sampai suku ke N. Ini suku ke N, ini maksudnya suku yang terakhir. Berarti dapat kita simpulkan UN-1 plus B sama dengan A plus N-1 kali B. Begitu, ini untuk menentukan suku yang terakhir. Oke, coba. Jadi kesimpulannya, rumus suku ke N barisan aritmetika adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Dengan UN ini adalah suku ke N, A-nya ini sebagai suku pertama, N-nya ini sebagai banyak suku, dan B-nya ini sebagai beda atau selisih ya antara dua suku. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, coba kalian perhatikan pertanyaannya. Tentukan suku pertama, beda, rumus suku ke N dan suku ke 10 dari barisan 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Oke, dari sini kalian tentu akan langsung tahu nih. Yang ditanyakan tadi apa? Suku pertama, yang A ini suku pertama. Suku pertama itu U1 ya, U1 sama dengan A. Kita tahu bentuk umum dari suatu barisan itu, ini 5 ini berarti sebagai U1, 10 ini sebagai U2, lalu 15 ini sebagai U3, dan seterusnya. Berarti suku pertama ini berapa? 5. Oke, 5 ya teman-teman. Lanjut lagi, kita tentukan bedanya. Bedanya dari tadi kita sudah menemukan rumusnya. Untuk mencari beda itu bagaimana? Untuk mencari beda itu kita tahu rumusnya B sama dengan U2 dikurangi dengan suku sebelumnya ya, U1. Berarti berapa di sini? 10 dikurangi 5. Berarti 5. Berarti bedanya ini ketemu 5. Sampai sini paham ya? Kita coba lagi, misalkan U3 dikurangkan dengan U2 sama aja, berarti hasilnya 5. Selanjutnya yang ditanyakan apa lagi? Rumus suku ke N. Kita tahu tadi rumus suku ke N ada apa, teman-teman? A plus N min 1 kali beda. Jadi kita tinggal substitusikan saja. Tadi A-nya sudah ketemu 5, B-nya sudah ketemu 5 juga. Kita tinggal substitusikan saja ke rumus UN. Kita substitusikan A-nya tadi 5. Kita substitusikan N-nya kita belum tahu ya. Oke, kita tuliskan saja di sini N, lalu min 1, bedanya tadi 5. Oke, kita tinggal hitung saja. 5 ditambah, kita kalikan 5 kali N. Kita
Kita kalikan ya di sini 5 kali N berapa? 5 kali N 5N. Selanjutnya 1 min 1 kali 5 min 5. Oke. Berarti sama dengan berapa? Di sini ada 5 lalu min 5. Berarti hasilnya 0 ya. Berarti sama dengan 5N. Selanjutnya untuk menentukan suku ke 10, kita tahu tadi rumus suku ke N adalah ketemu 5N. Berarti kita tinggal substitusikan saja ke suku ke 10. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Jadi begitu ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa memahami mengenai kalau misalkan ada pertanyaan sejenis seperti ini ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini, suku pertama dari suatu barisan aritmatika adalah 4. Suku pertama tadi kita tahu, suku pertama kita lambangkan dengan A ya. A sama dengan 4. Sedangkan bedanya min 3. Lalu yang ditanyakan suku yang nilainya sama dengan min 68 adalah suku berapa nih? Oke, kita tuliskan dulu apa yang tadi diketahui. Berarti A sama dengan 4. Lalu ini ada B sama dengan min 3. Lalu berarti ini masuknya apa yang min 68? Berarti masuknya ini UN karena suku yang nilainya. Yang ditanya adalah suku ke berapa ini? Min 68. Berarti yang ditanya adalah N. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus suku ke N, yaitu apa? UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Silakan teman-teman bisa dihafalkan ya rumusnya karena ini mudah ya termasuknya rumusnya. Oke, kita langsung substitusikan saja apa yang tadi telah diketahui. UN tadi UN berapa? Min 68. Kita substitusikan ke dalam sini. Lalu ada 4. 4 ini sebagai apa? A. Ya, kita substitusikan plus N ini yang kita cari, berarti kita tuliskan saja N min 1. Lalu bedanya berapa? Bedanya 3 atau min 3 ya, maaf. Jadi kita substitusikan saja min 3. Lalu kita hitung. Di sini min 68 sama dengan 4. Kita kalikan nih. Min 3 kali N, hasilnya min 3N. Min 3 kali min 1, hasilnya plus 3. Oke, lalu kita operasikan. Min 68 sama dengan min 3N. Oke, 4 ditambah dengan 3 plus 7. Berarti sama dengan 7 ya, berarti plus 7. Lalu di sini kita pindah ruas nih, yang 3N. Kita pindah ruas ke sini, ke sebelah kiri ya, maaf, sebelah kiri. Jadi karena ini min, kita pindah ruas jadi positif 3N. Oke, kita tuliskan 7 masih di ruas sebelah kanan ya, 7 plus, oke, yang min 68 kita pindah ruas ke ruas sebelah kanan jadi positif, jadi plus 68. Jadi N-nya sama dengan berapa? Kita jumlahkan 7 plus 68 sama dengan 75. Lalu yang 3 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan karena ini perkalian, dipindah jadinya kali atau jadinya bagi ya, maaf teman-teman. Jadi 75 dibagi 3 sama dengan 25. Jadi N-nya ketemu nih. N-nya berapa? N-nya 25. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya, suku yang nilainya sama dengan min 68 adalah suku ke 25. Oke. Jadi silakan dipahami ya teman-teman. Jika kalian menjumpai soal yang seperti ini, kalian tentu akan dapat mengerjakannya dengan baik ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di situ pertanyaannya, diketahui barisan aritmatika dari suku keempat sama dengan berapa? 17. Lalu suku ke-9 itu sama dengan 37. Yang ditanyakan apa? Tentukan suku ke-41. Ini tentukan. Kita tentukan ya. Apa ini? Berapa? Oke, langsung kita jawab.
Yang pertama kita tuliskan yang diketahui, suku keempat. Suku keempat ini berarti U4. U4 sama dengan 17. Langsung kita masukkan ke dalam suku ke N. Kita tahu suku ke N rumusnya A plus N min 1 kali beda. Langsung kita masukkan saja ke rumus A plus N-nya berarti berapa? N-nya 4. Kita masukkan saja ke sini ya. A plus 4 min 1 kali beda sama dengan 17. Lalu kita operasikan di sini. A plus 4 min 1 kan 3. Lalu B, berarti A plus 3B sama dengan 17. Ini sebagai persamaan pertama. Ingat ya, persamaan pertama. Selanjutnya yang kita ketahui adalah suku ke-9. Suku ke-9 adalah 37. Kita tuliskan U9 sama dengan 37. Lanjut, kita langsung substitusikan ke rumus suku ke N. A plus N min 1 kali beda ya. Kita substitusikan A di sini masih A plus N-nya kita ganti menjadi 9 karena suku ke-9. N berarti 9 ya. 9 min 1 kali beda sama dengan berapa? 37. Lalu kita operasikan A plus 9 kurangi 1 8 ya. 8B sama dengan 37. Ini sebagai persamaan yang kedua. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kalian bisa lakukan eliminasi dan substitusi pada persamaan 1 dan persamaan 2. Ingat ya, kalian mengenai sistem persamaan linear 2 variabel kalian sudah mempelajarinya tentu di bangku sekolah menengah pertama ya. Oke, lanjut kita eliminasi. Kita akan mengeliminasi A dulu ya di sini karena A itu sebenarnya sudah sama, jadi kita tidak perlu menyamakannya. Kita langsung saja. Kalian buat seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di sini persamaan pertama, lalu persamaan kedua kita kurangkan ya. Karena ini tidak perlu kita samakan lagi karena sudah ada yang sama ini A-nya. Maaf, karena A-nya ini sudah ada yang sama. Mohon maaf sebentar. Nah, ini sudah ada yang sama. Jadi tinggal kita kurangkan saja. 17 kita kurangkan dengan 37. Berapa hasilnya? Min 20. Lalu 3B dikurangkan dengan 8B min 5B. Lalu kita pindah ruas ya. Ini min 5-nya pindah ruas ke kanan. Jadi min 20 dikurangkan dengan min 5. Hasilnya berapa? 4. Jadi bedanya kita ketemu 4. Lalu 4 ini, B-nya ini kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan kedua. Terserah kalian ya. Di sini kita coba masukkan ke persamaan yang pertama. Kita masukkan ke persamaan yang pertama ya. Coba berarti persamaan pertama tadi berapa? A plus 3B sama dengan 14. Kita substitusikan B-nya itu 4 ya. Berarti A plus 3 kali 4 sama dengan 17. Jadi A plus 12 3 kali 4 kan hasilnya 12 sama dengan 17. Jadi A sama dengan 17 min 12. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 5. Jadi ketemu ya, A-nya itu 5 dan B-nya ini 4. Jadi A-nya ini sebagai apa? Sebagai suku pertama dan B-nya ini sebagai beda. Selanjutnya di situ pertanyaannya apa? Tentukan suku ke-41. Berarti kita langsung menuju ke rumus suku ke N. Kita tahu rumus suku ke N, UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Kita tuliskan di sini. Karena suku ke-41 berarti U41 sama dengan berapa? Kita langsung substitusikan saja. A-nya tadi 5, kita substitusikan ke sini. Lalu N-nya berapa? N-nya berarti 41 min 1, bedanya tadi 4. Langsung kita operasikan saja di sini. 5 plus 41 dikurang 1 40. Lalu dikalikan dengan 4. Berarti sama dengan 5 kali 40 kali 4 160. Berarti 5 kali 60 ditambah 60 sama dengan 165. Jadi ketemu nih
suku ke-41-nya berapa? 165. Sampai sini saya harap teman-teman bisa memahaminya ya. Kalau misalkan kalian ada yang belum paham, silakan kalian ulang-ulangi terus video ini ya sampai kalian paham. Kalau belum paham juga silakan kalian bisa tanyakan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu latihan soal ya. Karena tadi kita sudah mempelajari materi-materinya, lalu kita sudah mempelajari contoh soalnya. Silakan untuk latihan soalnya kalian bisa kerjakan, dan untuk pembahasannya nanti kita langsung saja diskusi di WhatsApp grup ya. Untuk soalnya ini ada 4 ya. Yang pertama, perhatikan barisan aritmatika berikut. Tentukan suku pertama, beda suku ke N, rumus suku ke N dan suku ke 20 ya dari barisan tersebut. Ini gampang sekali ya, seperti contoh soal yang pertama tadi. Silakan kalian bisa kerjakan. Lalu yang kedua, tentukan suku ke 52 dari barisan 9, 11, 13. Oke, ini gampang sekali. Silakan kalian bisa tentukan dulu A-nya itu berapa, bedanya itu berapa. Lalu kalian langsung substitusikan saja ke rumus suku ke N. Selanjutnya yang ketiga ini kalian soal cerita ya. Suatu perusahaan memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya hasil produksi turun secara bertahap sebesar 60 unit per tahun. Tentukan pada tahun keberapa perusahaan tersebut hanya memproduksi 3.000 unit barang. Jadi kira-kira yang ditanyakan apa ini? Ya, yang ditanyakan itu N-nya ya. Silakan kalian bisa mensubstitusikannya itu ke rumus suku ke N. Kalian tulis dulu apa yang diketahui, lalu kalian tinggal masukkan ke dalam rumus suku ke N. Selanjutnya yang keempat, ini masih sama. Ini caranya seperti contoh soal yang ketiga ya. Kalian harus mencari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, nanti baru dimasukkan ke rumus suku ke N. Baik, mungkin hanya itu ya terkait materi barisan aritmetika. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Silakan, tentu perlu pemahaman lebih lanjut. Silakan kalian bisa mengulang-ulang video ini, kalian bisa memahaminya begitu. Kita lanjut ke diskusi di WhatsApp grup ya teman-teman. Mengenai latihan soal tersebut silakan kalian bisa kerjakan ya, untuk kalian itu sudah paham atau belum terkait dengan materi ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bertemu kembali di materi bagaimana menentukan suku tengah dari barisan aritmetika ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman semua tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena pandemi ini masih di sekitar kita ya. Jangan lengah, pokoknya tetap semangat walaupun kita belajarnya masih secara daring. Saya harap teman-teman masih semangat ya dalam belajar. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.